Jelaskan sifat Islam moderat, puritan, dan liberal, serta turunan kelompoknya dan mengapa terjadi perbedaan tersebut. Islam moderat, puritan, dan liberal adalah tiga pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan Islam. Yang pertama adalah Islam moderat. Islam moderat itu mengacu pada pendekatan yang menekankan pada toleransi, inklusivitas, dan keseimbangan dalam praktik beragama. Penganut Islam moderat cenderung mencari harmoni antara nilai-nilai Islam dan konteks sosial modern. Mereka mengadvokasi dialog antar agama, kerukunan antar umat beragama, dan menghormati hak asasi manusia. Islam moderat juga cenderung memandang agama sebagai sumber inspirasi spiritual dan etika, sambil mempertimbangkan aspirasi sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa turunan kelompok Islam moderat yang ada di Indonesia adalah Gerakan Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kedua adalah Islam Puritan. Islam Puritan juga dikenal sebagai Islam Salafi. Islam Salafi mengedepankan pemahaman Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka menekankan pentingnya kembali pada praktik-praktik Islam yang murni dan asli. Penganut Islam Puritan berusaha untuk mempertahankan ketatnya praktik agama dan memurnikan pemahaman Islam dari pengaruh budaya atau tradisi lokal yang dianggap menyimpang. Beberapa turunan kelompok Islam Puritan termasuk Wahabi di Arab Saudi, Deobani di India dan Pakistan, serta aliran Salafi yang bervariasi di seluruh dunia. Yang ketiga adalah Islam liberal. Islam liberal juga dikenal sebagai Islam progresif atau menekankan pada kebebasan individu, interpretasi kontekstual, dan penyesuaian ajaran agama Islam dengan perkembangan zaman. Penganut Islam liberal cenderung menempatkan hak asasi manusia serta kebebasan beragama di tengah-tengah pemahaman dan praktik Islam. Beberapa turunan Islam liberal termasuk Musawah, Sister in Islam in Malaysia, dan berikut adalah perbedaan dalam pendekatan tersebut yang dipelopori oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah interpretasi Islam dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan dalam memahami teks-teks religius menjadi faktor utama dalam perbedaan pendekatan yang terjadi saat ini. Yang kedua adalah konteks budaya dan sosial. Perbedaan dalam konteks budaya dan sosial di berbagai wilayah dunia juga mempengaruhi pemahaman serta praktik agama. Konteks lokal dapat mempengaruhi penekanan pada aspek tertentu dalam Islam dan memunculkan variasi dalam pendekatannya. Dan yang ketiga adalah faktor sejarah dan tradisi.